Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini bersama Bu Ein akan mengajak kalian untuk berpetualang dalam petualangan seru. Perjalanan Walkie Si Kepik menuju desa impian. Yuk kita mulai dongengnya. Di sebuah desa yang jauh di dalam hutan, dulu desa ini terlihat sangat nyaman dan sangat asri. Tapi karena sekarang penduduknya semakin bermalas-malasan, menjadikan desa tersebut terlihat sangat kumuh dan tidak terawat, sangat bau dan kotor sekali. Di sana tinggal seekor kapik yang bernama Loki bersama keluarganya. Loki setiap hari dan setiap malam sangat gelisah teman-teman. Dia ingin mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman untuk keluarganya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu malam, Loki kedatangan seekor sahabat. Dia seekor kupu-kupu cantik dan sangat bijak. Loki, apakah kamu ingin pergi ke lingkungan yang nyaman untuk keluargamu? Kata kupu-kupu. Kamu harus menaklukkan 7 tantangan. 7 tantangan ini itu selaras dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau kamu bisa menaklukkannya, kamu akan menemukan desa yang sangat luar biasa. Desa yang asik, nyaman, dan nyaman sekali untuk keluargamu, kata kupu-kupu. Dan Loki pun tersentak. Hah? Benarkah itu kupu-kupu? Ya Loki, kalau kamu berhasil, kamu bisa menemukannya. Selamat berjuang Loki! Selamat berjuang! Kata kupu-kupu. Baiklah, aku akan mulai sekarang, kata Loki bersemangat. Aku akan menemukan desa impianku dan mengajak keluargaku pergi ke sana, kata Loki. Perjalanan itu akan segera aku mulai. Dan dia terbangun dari mimpinya. Dan tanpa basa-basi, Loki langsung bergegas. Dia sampai lupa pamit dan juga tidak sarapan. Akhirnya dia bahagia. Dia sudah berharap akan menemukan desa yang baru. Sambil bernyanyi dalam perjalanan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Begitu kira-kira teman-teman, bahagianya Loki memulai perjalanannya. Dan sampailah Loki di sebuah telaga. Dia melihat segerombolan keluarga bebek. Wah, apa yang sedang mereka lakukan? Tanya Loki. Baiklah, aku akan menghampiri mereka. Mereka terlihat sedang olahraga. Ya, mereka berolahraga. Oh, pantas saja badan mereka terlihat bagus. Dan ya teman-teman, bebek-bebek ini sedang meliuk-liukan badannya, menari bersama, bernyanyi bersama. Mereka terlihat bahagia. Keluarga bebek sedang berenang, bernyanyi, dan berolahraga. Pantas saja mereka sangat sehat, kata Loki. Tapi di desaku tidak seperti itu. Baiklah, aku harus fokus mencari desa yang baik untuk keluargaku. Akhirnya dia meninggalkan keluarga bebek. Dan Loki pun terbang kembali. Semakin jauh dia masuk ke dalam hutan. Loki menemukan segerombolan semut teman-teman. Ada sarang semut. Dia pun menghampiri sarang semut tersebut. Sedang apa ya mereka? Oh, sungguh sangat lezat makanan itu, kata Loki. Ternyata semut-semut sedang berbondong-bondong berbaris rapi untuk menyiapkan makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Mereka bersama-sama menyiapkan makanan dan akhirnya memakan bersama-sama juga. Wah, indahnya. Pantas saja semut itu sehat-sehat. Ternyata mereka memakan makanan yang bergizi. Seandainya di desaku bisa seperti ini, alangkah senangnya hatiku. Dan tentunya aku sangat sehat pastinya. Tapi ya sudahlah, aku harus fokus mencari desa yang baru, kata Loki. Dia pun mulai bergegas kembali. Dan tiba-tiba, aduh, karena tadi aku melihat makanan yang lezat, perutku jadi berbunyi keroncongan. Aku lapar. Baiklah, aku akan istirahat dan mencari makanan di bawah sana. Loki pun pergi ke arah sisi sungai. Dia sedang asik mencari makanan. Tapi tiba-tiba ada suara gemuruh teman-teman. Langit mulai menghitam. Ternyata akan turun hujan. Aku harus bergegas. Aku harus bersembunyi di bawah pohon yang rindang, kata Loki. Dia pun bergegas mencari pohon di bawah pohon untuk berteduh dari hujan yang mulai turun. Dan tiba-tiba hujan tersebut memang ada. Hujannya turun. Hujan turun teman-teman. Kemudian hujannya dibarengi dengan suara gemuruh petir. Dar!
Loki pun kaget. "Ah, ya Allah, apa itu? Suara petir. Astagfirullah, aku takut." Loki ketakutan. Aku takut apa yang harus aku lakukan. Aduh tolong, kata Loki. Dan Loki pun akhirnya memutuskan untuk berdoa. Baiklah, aku harus fokus, kata Loki. Akhirnya Loki berdoa, ya Allah, tolong Loki, ya Allah. Loki ingin cepat sampai di perjalanan ini. Loki ingin cepat menemukan desa yang Loki impikan untuk keluargaku, ya Allah. Tolong lindungi Loki di perjalanan ini. Cepat berhenti hujannya, ya Allah, kata Loki dengan sungguh-sungguh. Dan itu sangat menenangkan. Dan akhirnya Loki pun sedikit tenang. Dan apakah teman-teman mau membantu Loki supaya hujannya cepat berhenti? Ya, bagus. Sekarang dalam hitungan ketiga, ketika Ibu bilang 1, 2, tiup, kalian meniup awan hitam itu. Siap ya? 1, 2, tiup. Wah, teman-teman, masih belum. Harus kuat ya tiupnya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, tiup. Wah, akhirnya awan yang hitam itu pergi, teman-teman. Kalian hebat. Tepuk tangan. Loki juga sampai bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya hujannya berhenti. Langit pun jadi cerah kembali. Terima kasih ya Allah, kata Loki. Baiklah, aku harus bergegas sebelum hujan itu datang kembali. Dan dia pun terbang kembali. Sampai akhirnya dia menemukan desa yang sangat terlihat asri dan nyaman. Masya Allah, bagusnya desa ini. Begitu hijau. Tumbuhan sangat hijau sekali. Wangi. Hah, suara apa itu? Dan Loki mendengar sayup-sayup terdengar suara azan dan anak-anak yang sedang mengaji. Akhirnya Loki memutuskan untuk mengikuti suara itu. Baiklah, aku akan pergi ke sana, kata Loki. Loki pun sampai di sebuah desa itu. Dia melihat di sudut sana ada segerombolan anak-anak sedang berkumpul di bawah pohon yang rindang. Oh, ternyata mereka sedang belajar, teman-teman. Dan di sana ada lagi warga sekitar yang sedang membersihkan lingkungannya. Indah sekali. Mereka tertawa bersama, mereka bahagia dan saling menyapa. Oh, ternyata ada juga yang sedang mengaji di pondok. Oh, nyaman sekali di sini, kata Loki. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat apa yang mereka lakukan sampai nanti malam. Dan ternyata tepat di jam 9, lampu-lampu di rumah yang ada di desa tersebut mati tiba-tiba. Oh, aku mengerti. Ini menandakan bahwa waktunya anak-anak tertidur. Aku sadar sekarang ternyata desa yang luar biasa itu bukan dari desanya, tapi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan penduduk desa menjadi desa itu jadi luar biasa. Kita harus berubah dari diri kita sendiri. Kita harus memulai dengan tidur lebih cepat, teman-teman, dan untuk bangun lebih pagi. Kemudian kita harus melakukan olahraga agar tubuh kita jadi sehat. Dan jangan lupa, kita harus makan makanan bergizi agar sehat dan kuat. Juga kita harus gemar belajar untuk mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Jangan lupa ya teman-teman, kita juga harus rajin beribadah supaya hati kita tetap tenang dan menguatkan iman kita. Dan tak lupa, ternyata lingkungan kita yang tidak bersih ini harus kita jaga. Kita harus mengelola lingkungan sendiri. Ayo, kita harus bergotong royong. Perlahan, desa yang dulunya kumuh karena warganya melakukan perubahan dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, akhirnya desa yang Loki tinggali menjadi asri kembali. Yang dulunya terasa bau, sekarang menjadi wangi. Yang dulunya sampah berserakan di mana-mana, sekarang menjadi rapih kembali. Dan yang paling membahagiakan, warga di sekitar bersama Loki menjadi sehat dan bahagia. Lihat ya teman-teman, jadi cantik. Nah, satu pesannya, jangan mencari keindahan dari tempat lain, tapi keindahan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Perubahan dimulai dari satu kebaikan yang dilakukan bersama-sama dan berulang-ulang. Sampai jumpa teman-teman.